Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Terima kasih Bunda Bian, barakallahu fikum. Oke, kita langsung bahas teman-teman, insyaallah dari ayat yang kita bahas kali ini adalah ayat 18 ya. Kita mulai dari huruf yang ini teman-teman sekalian. Oke, nih. Di sini ya, huruf yang saya blok dengan warna hijau ini disebut dengan huruf ta ya, huruf ta. Ya, banyak orang melafalkan huruf ta ini kurang tepat teman-teman. Masih ada yang sedikit kekeliruan. Apa itu dia? Apa kekeliruannya? Yaitu melafalkan huruf ta tidak tepat pada makhrajnya, tidak tepat pada bagian tempat keluar hurufnya. Emang huruf ta dilafalkan dari mana, gitu ya? Huruf ta dilafalkan jangan sampai lidahnya menjulur. Nah, ya jangan sampai lidahnya menjulur, oke? Atau seperti orang ngelel, nongol ujung lidahnya keluar. Nanti setelah ini saya contohkan. Ya. Jadi huruf ta itu jangan sampai lidahnya menjulur keluar mulut atau nongol ujung lidahnya. Contohnya seperti ini. Ya, nih. Ketika teman-teman melafalkan huruf ta, jangan sampai huruf ta dilafalkan seperti ini. Ta. Nah, ya, masih banyak orang yang enggak ngeh. Ternyata melafalkan huruf ta-nya itu ujung lidahnya menjulur ke area luar mulut atau seperti ngelel, nongol dia. Ta. Itu kurang tepat. Nah, lantas bagaimana cara melafalkan huruf ta? Waalaikumsalam wa fika barakallah. Ya, maka bagaimana cara melafalkan huruf ta kalau lidahnya menjulur nggak boleh, nongol nggak boleh, ngelel nggak boleh, ya melet nggak boleh, gimana? Oke, makanya kita perlu kenalan dulu nih, ta'arufan dulu nih kita sama huruf ta nih. Ya, jadi huruf ta itu jangan sampai lidahnya menjulur ya seperti digigit atau seperti ujung lidahnya nongol. Karena huruf ta itu punya makhraj ya, gitu. Oke. Nah, apa itu makhrajnya? Nah, makhrajnya adalah torful lisan. Jadi setiap huruf hijaiyah itu pasti punya makhrajnya. Ya, makhraj itu tempat keluar hurufnya. Nah, tempat keluar huruf ta itu dinamakan dengan torful lisan atau toroful lisan. Apa itu torful lisan? Torful lisan adalah ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi seri atas kita. Bang, gimana tuh bang? Saya nggak paham, saya nggak kebayang. Kayak begini, tuh ya. Jadi huruf ta itu dilafalkan seperti ini. Ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita, teman-teman. Tuh ya. Jadi kita punya gigi seri atas nih. Nah, di bagian pangkalnya, pangkal itu berarti tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Maaf, gusi-gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Ya Allah, ya. Gitu. Jadi ketika kita lafalkan ta itu seperti ini. Maka kalau kita contohkan dari pelafalan, ujung lidah kita itu nggak boleh kelihatan, ya. Ujung lidah kita itu nggak boleh kelihatan, teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Maaf. Ta, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan bukan ta. Jadi ujung lidahnya nggak boleh kelihatan. Ya, oke. Seperti itu ya. Betul, nggak boleh keluar karena makhrajnya di dalam tuh. Ya, dia nggak keluar mulut tapi masih berada di dalam area mulut kita, bunda-bunda sekalian, ayahanda, ibunda sekalian. Ya, kalau saya izin contohkan mungkin kalau dari ilustrasi tangan seperti ini. Ya, nih. Jadi huruf ta itu seperti ini, teman-teman. Ya, ini ujung lidah kita nih. Ujung lidah kita nih. Ya, ini area dalam mulut kita. Nah, ini gigi seri atas kita, ini bagian pangkalnya. Nah, ini nempelnya ke sini. Jadi bukan keluar ke sini, teman-teman. Bukan begini, bukan digigit, ya. Oke. Nah, seperti itu, ya. Tuh seperti ini. Nah, tinggal kita praktekkan dalam pelafalan sedikit-sedikit, per huruf, per harokat, per hukum tajwid kita bahas ya, nggak kita lewat. Ya. Nah, berarti kita lafalkan fata tu. Nah, jadi nggak nongol dia. Lanjut, ya. Salah satu hal yang harus dilafalkan adalah ta punya salah satu sifat yang khas dari huruf ta. Apa itu? Nama sifatnya mahmus, hams. Sifat dari huruf ta itu punya sifat namanya hams. Nah, nanti kalau teman-teman belajar sifatul huruf, waalaikumsalam teman-teman sekalian. Kalau teman-teman belajar sifatul huruf, ada sifat dari huruf ta nama sifatnya hams, atau ada sifat-sifat huruf yang namanya adalah hams.
Hams itu apa? Hams itu artinya mengalir nafas. Kita bahas dulu yang basicnya ya. Nih, hams itu secara dasar artinya adalah menghembuskan angin atau mengalirkan nafas kita ketika melafalkan huruf tersebut. Ya, ngalir nafasnya. Oke. Nah, yang harus disempurnakan apa? Ta ada semua sifat, pokoknya yang semua sifat huruf yang ada hamsnya berarti ngalir nafasnya, kecuali huruf ta dan huruf huruf kaf. Aduh, maaf. Ya, huruf ta dan huruf kaf. Nah, gitu ya. Huruf ta dan huruf kaf itu mereka sifat hamsnya bukan mengalir, ya. Bukan mengalir, teman-teman. Nah, bukan mengalir, tapi apa? Kita cek ya, sifat hams dari huruf ta itu apa? Nih. Nih, ya. Sifat dari huruf ta hamsnya adalah hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Hanya dipercikan saja nafasnya. Maka ketika dilafalkan jangan sampai berlebihan, teman-teman. Contohnya berlebihan itu seperti ini. Ya. Tuna, enggak, biasa aja. Tuna. Ya, bukan mengalir. Jadi jangan sampai berlebihan. Karena kadarnya hanya berupa dipercikan saja. Kadar percikannya percikan yang jangan terlalu berlebihan, ya. Nih, saya izin tulis lagi di sini deh. Nih, kadarnya hanya berupa percikan nafas saja, dipercikan sedikit. Tu. Nah, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami? Ya. Tuna. Tuh, ada sebenarnya bunyi percikannya ada. Cuman kenapa tidak terlalu terdengar? Karena kehalangin sama bunyi apa? Kehalangin sama bunyi harokatnya. Bunyi harokatnya antara a i u gitu loh, ya, atau an in un. Tuna. Kalau teman-teman enggak, di sana ada bunyi begitu. Tuna, begitu. Oke, paham ya? Sip. Kita lanjutkan kembali. Saya ini izin hapus dulu, ya. Oke. Huruf ta-nya seperti itu, sudah kita lafalkan bagaimana sifat yang harus teman-teman perhatikan, bagaimana pelafalannya sedikit-sedikit per huruf, ya. Lanjut lagi sekarang harokatnya. Nah, kalau teman-teman melihat huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini disebut dengan harokat apa? Disebut dengan harokat dhammah. Ya, sekali lagi. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini disebut dengan harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah maka dia dibaca dengan vokal u. Maka huruf tadi dilafalkan menjadi tu, tidak ta, tidak ti. Ya. Tu, tidak ta, tidak ti. Kenapa huruf ta harus bunyi vokalnya u? Karena harokatnya dhammah, dibaca dengan vokal u. Nah, begitu ya. Oke, sekarang bagaimana kita menyempurnakan harokat dhammah? Teman-teman tahu nggak sih, setiap harokat itu ada penyempurnaannya, ada cara untuk menyempurnakannya. Cara untuk menyempurnakan harokat dhammah dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara Apa itu Ada yang tahu apa itu itu artinya maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya, manyun mulutnya. Ya. Oke, apapun bahasanya yang penting maju tuh mulutnya. Oke, ya. Nah, kenapa sih harokat harus disempurnakan, Bang? Gitu ya. Ada yang pernah nanya nggak? Kenapa harokat harus disempurnakan seperti itu? Karena dalam kaidah tajwid ada yang disebut dengan itmamul harokat. Ini yang banyak orang jarang bahas. Itmamul harokat. Teman-teman tahu nggak itmamul harokat itu apa? Itmamul harokat itu artinya untuk menyempurnakan artikulasi kita, ya, artikulasi kita ketika ngaji. Ya, kesempurnaan harokat. Agar nggak ada yang ngajinya seperti ini, teman-teman. Menghindari ngaji-ngaji yang seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kayak begitu. Bagus. Tapi kurang sempurna. Kenapa? Karena seperti orang bergumam. Seharusnya jelas mana fathah, mana dhammah, mana kasrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Biar apa? Biar ngajinya tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur.
Nah, itu disebut dengan itmamul harokat, teman-teman. Kalau teman-teman ingin menyempurnakan kesempurnaan harokatnya agar artikulasinya lebih ajib, lebih jelas, ya, nggak ngawang, gitu loh. Oke, sip. Selanjutnya, ya. Nah, terus tadi gimana cara melafalkan harokat dhammah? Itu maju yuk mulutnya, monyongin, ya, gitu. Jadi buat teman-teman melafalkan harokat dhammah, wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Huruf berharokat dhammah itu tidak akan pernah menemukan kesempurnaan illa bi dhammi syafataini dhammah, kecuali dengan benar-benar memonyongkan mulut teman-teman sekalian. Contoh, fatatuna, monyongin, jangan ragu, jangan jaim, jangan malu-malu. Fatatuna, fatatuna, maju bibirnya, jangan cuman tu, bukan tuna tapi tuna, majuin bibirnya, ya. Oke, sip, lanjut. Paham sampai sini? Jadi setiap huruf berharokat dhammah monyongin, karena dia nggak akan pernah sempurna illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali betul-betul dengan memonyongkan bibir kita, ya. Fatatu. Nah, sekarang taknya sudah kita bahas, harokatnya sudah kita bahas. Sekarang durasi pelafalannya berapa lama? Di sini ada dhammah bertemu dengan wawu sukun. Nah, kalau ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, maka cara menyempurnakannya dengan berapa harokat? Maaf ya teman-temannya, suara saya serak karena ya di luar kelas di luar TikTok ini saya ada kelas, ada jawabin setoran bacaan gitu ya. Jadi kalau suara saya agak serak-serak, mohon maaf. Kalau suara saya agak tidak enak didengar, mohon maaf teman-teman ya. Baik. Nah, ketika teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah bertemu dengan wawu sukun, betul banget dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Oke, nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Oke, baik ya. Mad tabi'i. Mad tabi'i itu ya bukan dhammah ketemu wawu sukun saja. Oke, gitu. Tapi ada fathah. Amin. Doa-doa terbaik dari teman-teman, semoga Allah ijabah dan semoga teman-teman mendapatkan balasan terbaik juga dari sisi Allah, ya. Dhammah ketemu wawu sukun, mad tabi'i 2 harokat. Fathah dan kasrah juga bagiannya. Tapi kalau fathah ketemu sama alif, ya. Kalau kasrah berjumpa dengan ya sukun. Nah, gitu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi kalau dhammah berjumpa dia dengan wawu sukun, kalau fathah dengan alif, kalau kasrah dengan ya sukun. Gitu. Berarti mad tabi'i ada berapa kondisi? Ada 3 kondisi atau 3 keadaan, ya. Fathah alif 1, kasrah ya sukun 2, dhammah wawu sukun 3, ya. Nah, teman-teman tahu nggak ya fun fact-nya, ya, faktanya hukum tajwid, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah mad tabi'i. Apa? Mad tabi'i. Maka pastikan 2 harokatnya tepat, teman-teman. Kenapa? Kalau mad tabi'inya 2 harokatnya masih belum konsisten, khawatir bacaan teman-teman jadi nggak teratur dan nggak rapih. Kenapa? Karena nggak apa namanya? Terima kasih Bunda Rafa, barakallahu fikum. Karena apa? Karena nggak konsisten. Nah, makanya ini buat teman-teman yang 2 harokatnya pada mad tabi'i masih belum konsisten, caranya gimana biar konsisten? Ayunkan 1 kali. Ayunkan dengan nada. Ayunkan dengan nada dulu. Nada ini dihadirkan buat apa? Biar apa? Biar kadar mad tabi'inya teman-teman enggak kepanjangan. Ya. Nih, diayunkan. Ayun, ayunna, ayun, maaf, ayun, tuna, fatatuna, fatatuna afwaja. Nah, jadi cara melafalkan kadar 2 harokat pada hukum tajwid mad tabi'i itu diayunkan. Fatatuna aftuna ayuna ayun tuna fatatuna, diayunkan aja nggak apa-apa. Oke. Nanti Bang, apakah harus selalu diayunkan mad tabi'i, Bang? Kalau 2 harokatnya belum konsisten, ayunkan saja dengan nada. Nanti kalau teman-teman udah tahu kadarnya sepanjang apa, gak diayunkan pun sungguh gak masalah. Contoh, fatatuna, fatatuna, itu gak diayunkan dengan nada, tapi 2 harokatnya tetap terjaga, boleh. Gitu ya. Tapi kalau belum konsisten, ayunkan ya. Teman-teman janji ayunin aja, gak masalah. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Fatatuna, fathah bertemu ba juga ya Ustaz, fathah bertemu ba.
Gimana nih? Fathah bertemu ba, apa yang ditanya ini? Matobi itu bukan fathah bertemu ba, fathah ketemu alif, ya. Gitu, ya, ketemu huruf mad. Ba itu bukan huruf mad. Oke, lanjut. Amin. Doa terbaik juga buat teman-teman ya. Fata tuna. Nah, sekarang teman-teman lanjut lagi ya. Oke, kita udah tahu kadar tu-nya dibaca 2 harokat karena ada dhammah berjumpa dengan wawu sukun gitu kan, sedikit-sedikit. Lanjut. Selanjutnya di sini ada huruf nun. Melafalkan huruf nun, teman-teman sekalian, persis seperti kita, gak akan saya banyak bahas. Kenapa? Karena seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet sudah selesai. Ya, nun dilafalkan seperti huruf N pada abjad alfabet, teman-teman sekalian. Ya, nun di sini tinggal kita cari harokatnya apa. Nih, nunnya di sini harokatnya baris atas. Kalau ada huruf hijaiyah apapun berharokat baris atas ini disebut dengan harokat apa? Kalau tadi simpul angka 9 disebutnya harokat dhammah. Kalau baris atas lurus seperti ini disebut dengan harokat fathah. Pelan-pelan aja, sedikit-sedikit per huruf per harokat ya. Disebut dengan harokat fathah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia maaf, huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini atau sering kita sebut dengan harokat fathah ya, maka kita baca dengan vokal A dasarnya. Maka nunnya kita baca menjadi na, tidak menjadi ni, tidak menjadi nu. Kenapa? Karena harokatnya fathah. Jadinya dia bunyinya pakai vokal A, huruf vokalnya ya, gitu. Tapi ada loh teman-teman, itu dasarnya. Jadi huruf hijaiyah apapun semuanya dasarnya itu dibaca dengan vokal A. Nah, gitu ya. Jadi nah, gitu. Tapi ada huruf berharokat fathah dia dibacanya nggak vokal A, tapi vokal O. Apa aja? Huruf so, do, to, zo, ro, kho, ko, ro. Itu ketika fathah dibaca dengan vokal O, bukan A. Kenapa? Karena mereka huruf yang termasuk dalam kategori huruf tebal. Nah, kalau jadi O, jadi dia adalah huruf yang tebal. Tapi kalau dia tetap dibaca dengan vokal A tidak menjadi O, ya, maka di huruf yang tipis. Nun dilafalkan tidak menjadi no kan, tapi na. Maka dia adalah huruf yang tipis. Bang, kenapa harus dibahas tebal tipisnya? Biar kita tahu bagaimana cara penyempurnaan pelafalan per huruf. Ya. Baik. Nah, kalau teman-teman menemukan nih, ini taunya tebal tipis itu biar teman-teman tahu bagaimana menyempurnakan harokatnya, menyempurnakan pelafalan per hurufnya. Ya, kalau teman-teman menemukan ada huruf tipis yang dia berharokat fathah, penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa teman-teman? Kalau teman-teman menemukan huruf tipis dan dia berharokat fathah, penyempurnaan pelafalannya dengan cara BMSS. Nah, buat teman-teman yang udah sering ikut di live ini, insya Allah atas izin Allah tahu dengan cara BMSS. Apa itu BMSS? BM artinya buka mulut, SS artinya sambil senyum. Oh, buka mulut sambil senyum ya bang. Tapi kenapa alasannya? Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathah vokal A-nya, wal maftuhu bil fathi faham, ya begitu. Sambil senyumnya untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, jadi buka mulut sambil senyum, ya biar sempurna. Ya harokatnya. Jadi begini. Maaf ya, ini saya agak serak nih. Nih, jadi kita lafalkan seperti ini. Bukan hanya sekedar membuka mulut saja. Nah, enggak. Itu kalau buka mulut oke, harokat fathahnya sempurna. Nah, bagus. Tapi kadar tipisnya enggak kita perhatiin. Nah, enggak, tapi nah. Bedakan coba teman-teman antara nah dengan nah. Fata tuna dengan fata tuna. Ya, minum dulu Ustaz, siap. Bentar lagi saya minum. Ya, paham sampai sini teman-teman? Ya, jadi huruf itu ada huruf tebal, ada huruf tipis. Kalau huruf tipis berharokat fathah, cara pelafalannya BMSS. Buka mulut sambil senyum. Fata tuna. Nah, bukan na. Nah, senyumin. Nah, tapi senyumnya jangan berlebihan nih. Nah, enggak gitu juga. Tapi nah, cukup. Ya, waalaikumsalam teman-teman sekalian. Selamat bergabung yang baru bergabung. Nah, silakan difoto dulu nih. Silakan teman-teman foto. Kalau ada manfaat ya, silakan difoto. Kalau ada yang penting-penting silakan difoto. Ya, gitu. Oke. Gitu. Jadinya kebacanya ne enggak sih Ustaz? Oh, kalau ne begini. Kalau ne begini. Ne. Ne. Ini na, bukan ne. Beda antara ne dengan na. Antara na
na dengan ne beda ya. Coba simak baik-baik. Na ya, antara na ne beda. Bukan ne, nggak boleh ne juga ya, jadi imalah nanti. Oke, lanjut. Fata tuna, bukan ne ya. Fata tuna na, bukan ne ya, nggak ne juga. Silakan disimak baik-baik. Lanjut ya. Nah, selanjutnya kita lihat huruf berikutnya. Ini ada huruf apa sih teman-teman? Nah, nih kira-kira ini huruf apa nih yang saya blok dengan warna hijau? Kira-kira ini huruf apa ya? Nah, coba boleh komen ya. Ini. Nah, kalau masih ada yang salah menyebutkan huruf ini huruf apa, maka kita akan tilang. Wah, gitu ya. Kita akan tilang. Nah, jadi masih ada yang menjawab ini adalah huruf alif. Nah, berarti kita harus lakukan, mohon izin, ada penilangan ya. Ini bukan alif. Ya, gitu. Ini bukan alif, teman-teman. Ini namanya adalah hamzah. Ya. Bang, kenapa bukan alif, Bang? Ini kan bentuknya seperti tangkai angka 1. Iya. Tapi dia alif itu tidak mungkin punya harokat. Alif itu tidak mungkin punya harokat. Ini dia ada harokatnya. Mana? Ini harokatnya. Nah, ya, gitu. Ini adalah hamzah. Ya, huruf yang sering kita baca a i u itu namanya hamzah, bukan alif. Alif yang mana, Bang? Alif sebelahnya nih. Nah, tuh, langsung kita sandingkan. Alif dia tidak berharokat baik di atas ataupun di bawahnya, baik a i u ataupun an in un. Ya, gitu. Tapi kalau ini ya, dia berharokat, bisa fathah, dhamma, bisa kasroh, bisa tanwin, anin, un, bisa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya hamzah, dia ada harokatnya. Ya. Dia ada harokatnya. Oke. Tapi kalau alif dia nggak ada harokatnya. Dia nggak ada harokatnya kalau alif. Ya, makanya alif ini dia gunanya dong berarti buat apa alif, Bang? Alif itu untuk memperpanjang bacaan aja. Alif akan bisa hidup untuk memperpanjang durasi bacaan ketika berdiri setelah di sebelumnya ada fathah. Nah, alif memperpanjang fathah. Wah, gitu. Ya. Paham ya? Mohon maaf, ini suara saya agak serak ya. Gitu ya. Tadinya saya nggak akan live, tapi saya memaksakan ya, untuk teman-teman, biar teman-teman bisa belajar. Selagi bisa dipaksakan, kenapa nggak ya, gitu. Oke, sip. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang ini alif, yang ini hamzah. Oke, kita bahas lagi. Nih, sip. Hamzahnya berharokat fathah, maka dibaca dengan vokal A. Huruf hijaiyah apapun yang dia ketika fathah dibaca tetap A sesuai dengan kadar dasarnya, nggak berubah menjadi O, maka dia huruf yang tipis. Ya, kalau dia berubah menjadi O, maka dia huruf yang tebal. Contohnya huruf so, kho, ro, to, vo, dan yang lainnya. Nah, maka hamzah dibacanya A, nggak O. Ya, maka dia huruf yang tipis. Huruf tipis ketika berharokat baris atas, penyempurnaannya dengan cara buka mulut sambil senyum dengan cara BMSS. Saya ulang lagi, biar ngaji kita itu bukan hanya sekedar selewat. Gitu ya. Ustadz, kalau di Iqra yang dibaca anak-anak hal kan abata itu hamzah. Harusnya a bata yang bunyinya a itu hamzah. Bunyi alif nggak ada bunyinya alif. Bunyi alif nggak ada. Ya, bunyi alif itu nggak ada bunyi. Alif itu hanya memperpanjang durasi bacaan. Alif nggak bisa dibaca sendirian. Misalnya alif dibaca sendirian gini. Alif tanpa fathah dia nggak akan jadi apa-apa. Coba nih ya teman-teman. Ini kan alif nih. Nih, coba. Mau dibaca apa kalau nggak ada fathah? Mau baca apa kita? Ini alif. Mau dibaca apa? Nggak bisa, alif itu ada fathahnya, gitu ya, gitu. Oke. Nah, jadi di sini hamzahnya dibaca buka mulut sambil senyum, ya. Majreha itu imalah namanya, ya. Nah, jadi kalau kita lafalkan hamzah itu huruf tipis ketika berharokat baris atas, huruf tipis yang berharokat baris atas buka mulut sambil senyum. Bukan a. Bedakan ya antara a nggak senyum jadinya tebal tuh a. Harusnya sambil senyum, bukan juga jadi enggak juga ya, gitu. Oke, paham sampai sini? Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Udah difoto belum? Yuk, kalau ada yang penting-penting teman-teman tinggal foto aja, tinggal difoto aja ya. Oke, lanjutin lagi ya. Selanjutnya di sini kita menemukan ada huruf
fa. Fa banyak orang tertukar menjadi huruf apa teman-teman? Menjadi huruf P. Sepakat? Siapa yang kayak gitu? Yang harusnya kita baca afwa, afwa. Kita baca menjadi apwa. Jangan jadi huruf P. Bang, kenapa bisa sih huruf Fa berubah menjadi huruf P? Karena huruf Fa-nya nggak dibaca sesuai dengan makhrajnya. Pasti teman-teman. Bang, kenapa sih sedikit-sedikit makhraj, sedikit-sedikit makhraj? Karena nggak bisa lepas. Kita pembahasan huruf itu harus pakai makhraj. Nggak bisa lepas teman-teman. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qarihan ya lama idh wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahi lughati. Nggak bisa lepas tanpa makhraj dan sifat. Ya, gitu. Oke. Ya. Nah, maka kita bahas sesuai dengan makhrajnya. Emang fa itu dilafalkan dari mana? Nah, gitu ya. Oke, ini perhatikan. Nih, fa kenapa sering tertukar dengan huruf P? Karena huruf fa-nya tidak dilafalkan sesuai dengan makhrajnya, ya. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Huruf fa dilafalkan dari mana? Huruf fa dilafalkan dari batunus syafah istilahnya. Aduh Bang, nggak tahu saya batunus syafah itu apa. Wa min batunis syafah fal fa ma'atrafis tsanayal musyrifah. Apa itu Bang maksudnya? Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah kita. Bang, kayak bagaimana Bang? Nggak kebayang. Oke, yang nggak kebayang kita hadirkan ilustrasi gambarnya. Nih. Ya, jadi huruf fa itu dilafalkan dengan menyentuhkan ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah kita, tapi harus jelas bibir bawahnya bibir bawah bagian yang mana. Ada bibir bawah bagian yang luar, ada bibir bawah bagian yang dalam. Kalau bibir bawah bagian yang dalam ini bagian yang kering nih. Nah, kalau huruf fa ya, kalau huruf fa itu bibir bawah bagian yang dalam, yang warna area warna ungu nih, yang basahnya. Nah, fa kalau nempelinnya pas antara ujung gigi seri atas dengan bibir bawah, teman-teman pasti melafalkan fa-nya insya Allah tepat teman-teman sekalian, ya gitu. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah mengalir nafas, yaitu hams, mahmus, suha, fahat, fahu, syakhsun, sakat. Nah begitu. Jadi kalau kita contohkan nih, ya, oke, perhatikan baik-baik nih. Ya, nempel ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa ngalir nafasnya. Fa dialirkan nafasnya dan pasti mengalir karena sesuai dengan makhraj. Nah, tapi kenapa banyak orang melafalkan huruf fa itu berubah menjadi huruf P? Nah, ini kenapa nih jadi huruf P nih? Karena melafalkannya yang nempel itu bukan ujung gigi seri atas dengan bibir bawah, tapi apa? Tapi bibir atas yang ini nih teman-teman. Ya, bibir atas yang ini. Nah, bibir atas yang ini, Masya Allah. Bibir atas yang ini dengan bibir bawah. Kalau yang nempel bibir atas dan bibir bawah, ya pasti nggak akan keluar nafas. Ya jadinya huruf P teman-teman. Nih, pa. Ya begitu nanti jadinya. Pa. Ya nggak akan bisa ngalir nafasnya. Salah yang nempelnya. Harusnya fa fi fu baf fa fi, jelas bukan papi, bukan alam taro kaipapa pawailul lil musallin alam taro kaifafa, ya gitu ya. Oke tuh, Masya Allah ada yang ngajakin tap layar dan share. Silakan ya, mau tap layar monggo dapat pahala jariah, mau share monggo dapat pahala jariah. Ya enggak pun enggak masalah, tapi teman-teman menyia-nyiakan peluang untuk dapat pahala jariah karena dengan teman-teman share dan tap layar itu algoritma itu ngebaca. Oh, live ini penontonnya aktif ya. Wah, TikTok senang disebarluaskan oleh TikTok. Begitu teman-teman. Ya. Itu tersebarluaskan karena wasilah teman-teman ikut support, itu jadi pahala jariah buat teman-teman. Iya, oh bukan sembarang tap layar, yang tap layar ini ya, bukan sembarang share. Oh enggak, dapat pahalanya luar biasa, Masya Allah ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Oke, perhatikan. Nah, jadi af pastikan dia jangan jadi ap ya. Fa-nya dalam kondisi sukun ya. Jadinya dibaca dalam kondisi enggak fafifu tapi af. Af gitu ya. Nah, pastikan fa ini harus mengalir nafas. Ya, harus mengalir nafas teman-teman sekalian. Nama sifatnya tadi apa? Nama sifatnya adalah hams. Ya. Oke. Fata tuna afwa. Tuh, begitu.
Ya, kerasa nggak ngalir nafasnya? Afwa, afwa, kerasa nggak sama teman-teman? Afwa, afwa, kerasa? Bisa difahami sampai sini? Oke, ya kita lanjutkan kembali. Afwa, pastikan nafasnya mengalir ya. Jangan sampai setengah-setengah gini. Afwa, antara af dengan wa, jangan sampai ada jeda, tertahan atau terjeda. Afwa, nggak boleh, harus ngalir. Afwa. Oke, sip. Lanjutin lagi ya. Sip. Selanjutnya, tuh teman-teman, karena teman-teman tap-tap layar dan share, ya itu lihat yang nonton. Itulah algoritma TikTok begitu teman-teman. Karena dianggap aktif, anggap rame live-nya gitu. Ya, lanjut. Nah, wow, teman-teman, jujur ya, wow itu huruf yang mudah dilafalkan atau susah? Coba, cuma teman-teman aktif dulu di kolom komentar. Wow itu jujur, huruf yang gampang atau sulit? Huruf yang mudah atau sulit? Wow itu adalah huruf yang mudah kan? Sepakat nggak kita? Saking mudahnya huruf wow, banyak orang yang melafalkan huruf wow asal. Banyak orang yang melafalkan wow saking gampangnya, saking mudahnya, nggak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, gitu. Wow punya cara baca. Wow nggak boleh asal. Gimana? Nih, kita kenalan sama wow. Tuh, wow, ya, gitu. Ya, wow itu punya makhraj. Ya, sama, punya hak mustahaknya. Wow punya hak untuk dilafalkan serius sama seperti huruf yang lain. Jangan sampai ketika melafalkan ain kita fokus, melafalkan huruf ro kita fokus, apalagi huruf dod, huruf so, fokus banget kita. Ya, tapi ketika melafalkan wow asal, jangan dong. Ya, wow punya hak juga nih. Tuh, wow punya makhrajnya juga. Wow punya hak untuk dilafalkan sesuai dengan kaidahnya. Apa? Wow keluar dari asyafatain, kedua bibir kita. Diapain Bang Li? Syafatainil wawu baun mimu, kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Posisi maju tuh gimana? Begini teman-teman tuh. Begini. Ya, maju, monyong, muncung, ya, manyun. Oke, sip. Jadi kalau kita lafalkan ke dalam pelafalan kita, ya, pastikan ketika melafalkan wow itu ya. Oke. Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya, maju teman-teman. Ya, oke. Nah, maka ketika kita lafalkan seperti ini, izin. Ya, nah, nih, afwa, tuh, ya, maju dia, fatatuna afwa, tuh, ya, saya sengaja miring begini biar teman-teman bisa ngeliat nih, manyun nggak nih, maju nggak nih mulutnya, fatatuna afwaja, jangan sampai cuman fatatuna afwa, ini wow yang tidak tersempurnakan secara kaidah, ya. Oke, masalah dunia saja kita ingin sempurna. Kita hari ini masih bisa berbicara karena kuasa Allah, tapi nggak pengen ngajinya sempurna dengan berbagai dalih. Karena lidah kita, bibir kita beda sama orang Arab. Gak usah jauh-jauh ke Arab. Lidah dan bibir kita sama orang Sunda dengan orang Jawa udah beda. Jadi jangan banyak beralasan, latihan. Kalau pengen menyempurnakan jangan banyak berdalih. Ya, kalau mau banyak cara, kalau gak mau banyak alasan. Ya, ayo semangat. Ya, afwa. Jadi maju mulutnya, ya, gitu. Oke. Sip. Selanjutnya, ya, Allah menurunkan Al-Qur'an, pelafalan Al-Qur'an itu bukan untuk orang Arab saja, buat semua. Maka semua pasti bisa. Cuman jangan banyak berdalih, tapi berdalil. Apa? Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Al-Qur'an itu dibaca harus tartil. Tartil apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf ngebahas makhraj, sifat, tebal, tipis plus harokat. Ya. Oke. Sip, semangat dong ya. Sip, lanjutkan teman-teman. Sekarang wawunya dia berharokat baris atas. Nah, ya. Setelah dia tahu bagaimana cara penyempurnaan pelafalan makhrajnya, sekarang kita lihat harokatnya apa. Nih, harokatnya baris atas. Nah, maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, maka dia dibaca dengan vokal A. Betul? Dengan vokal A. Maka wawunya kita baca tidak wi, tidak u, tapi wa. Ya. Dibaca wa. Seperti itu. Dibaca
wa, maka dibaca dengan vokal a. Nah, karena dia berharokatnya baris atas. Oke, nah ingat, kalau dia ketika berharokat baris atas, vokalnya nggak berubah menjadi vokal O, maka dia huruf tebal, huruf tipis. Kalau vokal A, huruf tebal, huruf tipis, teman-teman. Kalau vokalnya tetap A, apakah dia huruf tebal atau huruf tipis? Huruf tipis. Ya, kalau vokalnya A ketika fathah. Tapi kalau ketika dia fathah bunyinya berubah menjadi O, maka dia huruf yang tebal. Gitu aja. Ya, oke, sip. Nah, sekarang berarti ketika tipis dan harokatnya fathah, maka vokalnya A sempurnakan dengan BMSS. Kita nggak akan pernah bosan teman-teman untuk mengulang ini, menghindari bacaan-bacaan yang dia kurang sempurna pelafalan artikulasinya. Nah, wau dilafalkan berarti step pertama MM dulu, dia maju dulu mulutnya di sini, setelah itu BMSS tuh ya. Oke, sempurnakan dulu BMSS apa ya, lupa, buka mulut sambil senyum ya. Nih saya ingatkan, buka mulut sambil senyum itu maksudnya gimana bang? Gini, kan di sini wawunya berharokat fathah. Nah fathah ini cara penyempurnaan pelafalannya dengan membuka mulut. Lalu kadar tipis dari huruf tersebut disempurnakan dengan cara sambil senyum. Nah ya gitu. Ya masya Allah ya. Nah jadi ketika dilafalkan step pertama ketika melafalkan wawu, maju mulutnya lalu buka mulut sambil senyum. Nah, maka ketika dilafalkan macam ini, teman-teman. Nih, perhatikan. Wa. Nah, jadi ketika buka mulut, nggak cuman dibuka, bukan wa. Nah, ini kurang tipis nih, tapi wa. Nah, tarik dia. Tapi jangan sampai jadi we. Nggak, betul. Jangan sampai we. Tapi wa, tetap wa. Gitu. Ya, jelas, teman-teman sekalian. Ya, tuh. Ya, Masya Allah. Tanpa saya minta, tiba-tiba tap-tap layarnya udah 100.000. Kita sudah berjalan 40 menit, teman-teman udah ada yang nanam investasi akhirat. Siapa tuh yang tap-tap layar 100.000 kali tuh? Itu lagi nanam investasi akhirat tuh. Ya. Yang mana lagi? Pojok kanan bawah tuh, lihat. Lihat di pojok kanan bawah, tanda panahnya udah di-share berapa kali? 350 kali ya. Itu yang ikut andil menanam dakwah Quran. Ya. Gitu. Oke, Masya Allah. Lanjut. Terima kasih, semoga jadi pahala jariah ya. Oke, gitu ya. Itu untuk huruf wawu, teman-teman. Untuk huruf wawu, teman-teman. Nah, selanjutnya wawunya di sini, oke, wawunya di sini dia berharokat fathah kan? Sudah kita bahas wawunya udah. Fathahnya udah kita bahas juga. Nah, sekarang kita lihat wawunya dibaca berapa harokat. Karena wawunya bertemu dengan alif, maka dibaca berapa harokat, teman-teman? Nah, fathah ketemu alif dibaca dengan kadar panjang 2. Jadwal tahsin setiap ba'da subuh jam setengah 6 paling cepat, paling lambat jam 6. Di antara jadwal-jadwal segitu. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, ketika ada huruf hijaiyah apapun ya yang dia berharokat fathah ketemu alif, maka dibaca dengan ajib. Betul, teman-teman ya. Betul ya. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, gitu. Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i ya, mad tabi'i ya. Teman-teman boleh sebut dengan mad asli, boleh ya, gitu. Oke, jadi saya ingatkan mad tabi'i itu ada 3 kondisi ya, ada 3 keadaan. Oke, ada 3 keadaan ya. Sebentar teman-teman ya. Ini kayaknya HP-nya harus dicas ya. Jadi saya izin nyari colokan dulu ya, casannya dulu. Nih, Masya Allah. Sebentar. Nah, nih. Oke, jadi ketika kita menemukan ada fathah ketemu alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, mad tabi'i. Oke, mad tabi'i ini bukan hanya fathah ketemu alif, tapi apalagi? Nih tadi ya di awal, yaitu dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Sama ini mad tabi'i juga. Satu lagi apa? Satu lagi kasroh berjumpa dengan ya sukun, baris bawah berjumpa dengan ya sukun. Berarti ada 3 kondisi ya. Ada fathah ketemu alif, ada dhammah ketemu wawu sukun, ada kasrah berjumpa dengan ya sukun. Ajib, Masya Allah. Allah hari Jumat ya, nge-share konten dakwah Quran ya, support konten dakwah Quran. Masya Allah ya, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya. Oke, sip, kita lanjutkan ya. Afwa, nah maka dilafalkan ya, diayunkan ya, 2 harokat. Nih teman-teman, hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an salah satunya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an.
Kalau teman-teman dua harokatnya nggak pas gitu ya, dua harokatnya itu kepanjangan atau belum konsisten, kadang-kadang kependekan, kecepatan malah, maka kami pastikan pasti ngaji teman-teman kurang teratur, kurang rapi. Kenapa? Karena pelafalan teman-teman dua harokatnya kesana kemari. Nah, kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kecepatan gitu ya. Siapa yang kayak gitu coba, ada nggak? Ya, yang dua harokatnya teman-teman kadang-kadang kepanjangan gitu ya, kadang-kadang kependekan, kadang-kadang gitu ya. Ada? Masya Allah ya. Jadi caranya gimana bang? Biar konsisten dua harokatnya, matobi'inya, biar ngaji kita rapi. Caranya diayunkan dulu pakai nada. Emang boleh ngaji pakai nada? Boleh, asalkan tidak merusak tajwid. Ya, asalkan tidak merusak adab kita terhadap Al-Quran, tidak merusak tajwid kita, karena yang paling penting itu tajwid. Makanya ketika ayunan ini ya diayunkan ini mempermudah teman-teman menjaga kadar matobi'i agar tidak salah, maka boleh. Contoh, ayun ja, wajah, afwaja, ayun afwaja, boleh. Nanti misalnya kalau teman-teman dua harokatnya udah konsisten nih, udah tahu nih kadar panjang dua harokat itu segimana, nggak usah diayunkan pun nggak masalah. Contoh, afwaja, nggak masalah. Tapi bang, saya masih suka kepanjangan, kependekan, kecepatan, kelamaan. Ayunkan afwaja, boleh teman-teman. Yang nggak boleh itu pakai nada tapi tajwid tahsinnya dilabrak. Contoh, fatatuna afwaja. Nah, itu nggak, ya itu jadinya salah gitu. Ya, suka menghitung pakai jari boleh, asalkan udah konsisten menghitung pakai jarinya. Gitu. Mau pakai ayunan boleh, mau pakai jari ketukan boleh. Kalau saya pakai ayunan untuk dua harokat, ya. Itu. Oke, selanjutnya ya. Nah, teman-teman, ini huruf apa nih? Teman-teman. Halo, assalamualaikum para penghuni surga. Insya Allah calon penghuni surga. Halo, assalamualaikum. Ini huruf apa? Huruf nama aslinya. Bukan huruf ja, nggak ada huruf ja. Namanya huruf jim. Nah, ya. Jim, ini namanya huruf jim, bukan ja. Nggak ada huruf ja teman-teman. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ja. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ja. Nggak ada. Ini namanya huruf jim. Ja itu adalah jim yang berharokat fathah. Oke, kita boleh bahas huruf jimnya dulu. Kita nggak fokus dulu sama harokatnya dulu. Fokus sama huruf jimnya dulu. Kita sembunyiin dulu. Ini namanya huruf jim. Ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim. Buat teman-teman yang sering ikut live ini, apa kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim? Coba, ya, siapa? Apa kesalahannya? Jangan sampai bocor becek, bocor nafas, becek bocor. Ya, betul. Jim jangan sampai bocor becek. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali gabung, bocor becek emangnya genteng gitu ya, bocor becek gitu ya. Bocor becek di sini artinya adalah bocor atau becek bahkan nafasnya. Nah, ya gitu, betul, berlebihan. Jangan dibaca hams keluar angin, keren, betul banget. Jadi jangan sampai gini. Fatatuna afwaja. Nah, ada bunyi. Ada yang kayak gitu nggak? Coba teman-teman lafalkan jim teman-teman. Ca, ada yang gitu nggak? Jujur. Ca, ci, cu, ca, ada yang gitu nggak? Jujur. Afwaja. Nah, itu adalah huruf jim yang tidak sesuai dengan sifatnya. Emang sifat huruf jim bagaimana bang? Begini ya teman-teman ya. Perhatikan ya. Nih, jim dilarang bocor becek nafas, ya. Jim dilarang bocor becek nafas karena jim punya sifat namanya jahr. Tuh, sifatnya tertahan nafasnya. Nggak boleh dia ada nafas-nafas keluar karena sifatnya jahr bukan hams. Kalau sifatnya hams baru dia boleh mengalirkan nafas. Boleh teman-teman. Tapi di sini kita lihat jim sifatnya jahr, maka nggak boleh bocor becek nafas. Contoh lagi, bocor becek nafas itu macam mana? Macam nih. Ca.
ca, ci, cu, aj. Nah, nggak begitu. Bang, saya udah kebiasaan. Gimana caranya biar nggak bocor becek nafas? Belajar. Yuk, kenalan bagaimana makhrajnya. Ya, makhraj lagi, memang iya. Ya, gitu. Makhraj huruf jim apa? Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluar hurufnya, tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, jim dilafalkan dari mana? Dari sini. Ya, wastul lisan, tengah lidah. Ya, wal wastu fajimu shinu ya. Ah, Bang, tengah lidahnya diapainnya, Bang ya? Nih. Tuh, ya. Tengah lidahnya teman-teman tempelin ke langit-langit di atasnya persis. Jadi jubaje, jadi jubaje. Tapi jangan sampai kayak huruf ya ya. Yaji jubayi. Enggak gitu, tapi ja, tetap jelas. Tapi dia rapat. Nggak boleh ada celah. Biar apa? Biar bocor becek nafasnya nggak ngalir, nggak keluar, nggak ada celah bocor nanti dia. Ya, gitu. Izin turun Ustadz mau mandiin ibu, masya Allah ya. Kita doakan teman-teman yang berbakti sama orang tuanya sampai usia senja, yang menemani orang tuanya. Allahu Akbar. Ya, tuh. Ya, pintu surga buat teman-teman tuh. Gak usah jauh-jauh ke yang lain di luar keluarga dulu. Keluarga niatkan belajar ngaji ini buat orang tua teman-teman. Teman-teman belajar ngaji, orang tua teman-teman dapat tuh pahalanya. Ya, diniatkan. Ya, yang masih ada, yang udah nggak ada, ya, diniatkan buat orang tua kita khususnya ibu. Ya, pahalanya luar biasa nih dari ngaji ini. Apalagi diniatkan untuk kedua orang tua kita, ya. Gitu. Oke? Sip. Nah, kita lanjutkan, ya. Fata tuna afwaja. Nah, ja jangan ca, tapi ja. Iya, teman-teman, niatkan ya buat orang tua. Teman-teman, ya, kita seringkali ingin memberikan persembahan terbaik buat kedua orang tua. Boleh, bagus, tapi jangan cuma sekedar dunia ya. Jangan sampai kita di dunia memuliakan, di akhirat kita menjatuhkan. Ya. Jangan sampai di dunia memuliakan kedua orang tua, tapi di akhirat banyak hal-hal maksiat yang kita lakukan menjatuhkan kedua orang tua kita kelak di yaumil akhir. Jangan. Minimal kalau kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita di dunia, bahagiakanlah di akhirat. Ya. Udah cukup bagi kedua orang tua kita. Karena sebaik-baiknya apapun kita memberikan balasan di dunia, nggak akan pernah bisa membalas, teman-teman. Apalagi ibu, nggak akan bisa. Ya. Makanya yuk jadi anak-anak yang solih-solihah yuk. Udah cukup bentuk cinta teman-teman sama kedua orang tua. Jadilah anak yang solih-solihah. Kebanggaan orang tua kelak di hadapan Allah. Ya, gitu. Oke. Afwaja. Nah gitu ya, jadi jangan ca. Oke, mohon maaf tadi intermezzo aja sedikit ya. Oke teman-teman, jimnya sudah kita ketahui ya. Jadi jangan sampai bocor becek nafas. Nah teman-teman sekalian, jimnya di sini di atasnya ada baris atas dua. Kalau baris atas satu kan namanya fathah. Kalau baris atas dua ini disebutnya harokatnya apa teman-teman? Ya, gitu. Oke. Nah, izin untuk diajarkan ke murid-murid Ustaz. Ayo silakan boleh. Ya. Nah, kalau ada baris atas satu kan fathah. Kalau baris atas dua keren. Teman-teman udah pada ajib, udah pada masya Allah luar biasa ya. Oke, namanya fathatain atau tanwin fathah atau fathah tanwin boleh. Kenapa Bang pakai tain itu jadinya dua, fathahnya ada dua begitu ya. Nah gitu. Oke. Nah maka teman-teman kalau di atasnya ada baris atas dua dibacanya a atau apa teman? Apakah dibaca afwaja? Basicnya dulu ya, yang kita bahas basicnya dulu. Apakah dibaca afwaja atau afwajan? Basicnya dulu ya, fathatain ya, berarti dibaca afwajan gitu ya, dengan vokal an. Oke. Jadi di sini kita baca dengan vokal an karena dia berharokat fathatain. Jadi dibacanya jan. Ini kita bahas yang basicnya dulu. Ya, pahami sedikit-sedikit. Ya. Afwajan. Itu kalau kita bahas basic, betul? Betul ya? Karena fathatain vokal an dibaca menjadi jan. Paham? Sip, ajib, masya Allah. Nah sekarang teman-teman sekalian, sekarang ya,
apakah di sini basicnya, dasarnya kita baca afwajan, tapi apakah tetap kita baca afwajan? Ternyata tidak. Kenapa bang nggak dibaca afwajan? Kan tadi dibilangnya fathatain vokalan afwajan. Kenapa sekarang bilangnya nggak dibaca afwajan? Karena lihat kita kondisinya. Tadi kita bahas basicnya. Nah, afwajan itu kalau kita bahas secara pembelajaran. Tapi kalau kita lihat secara keadaan, kenapa dia dibaca nggak jadi afwajan? Gini, konsepnya seperti ini. Saya nggak akan cepet-cepet. Saya di sini bertele-tele. Kalau teman-teman bilang bertele-tele, memang saya bertele-tele ya. Nih, kalau teman-teman melihat ada huruf apapun, sekali lagi, kalau teman-teman melihat ada huruf apapun kecuali huruf tak marbutah, ketika dia berharokat fathatain dan ketika kita berhenti pada huruf tersebut, maka nggak dibaca lagi afwajan. Ya, ulang. Ketika teman-teman berhenti, kan ini karena kita di akhir ayat nih, ya. Atau ketika kita berada di tengah ayat tapi ada tanda jeda, tanda henti. Ketika kita berhenti pada huruf apapun yang berharokat fathatain kecuali tak marbutoh, maka dibacanya nggak jadi afwajan lagi, tapi dibaca afwaja, 2 harokat ya. Berarti yang ini yang betul, yang ini yang kurang tepat. Kalau kita praktekkan pada ayat, maka dibacanya menjadi 2 harokat, nggak dibaca an lagi, tapi Kalau misalnya hurufnya tak marbutoh seperti ini di akhir, nggak dibaca afwata, nggak jadi ta, tapi jadi sukun. Kalau tak marbutoh mah jadi sukun dia. Nah, ya, bertele-tele untuk memberikan pemahaman kepada muridnya agar lebih memahami. Alhamdulillah. Ya teman-teman ya, gitu. Ya khawatir teman-teman ada yang lebih pusing, ya nggak apa-apa, berarti nggak cocok gitu ya. Bang penjelasannya muter-muter, iya memang muter-muter kita gitu. Mohon maaf ya, gitu. Kalau teman-teman yang ngerasa ini bertele-tele, misalnya ada jadi bingung, oh berarti nggak cocok penjelasan saya gitu, ya, gitu, nggak cocok sama teman-teman berarti gitu ya. Kalau ada. Oke, jadi 2 harokat diayunkan. Nama hukumnya apa? Nama hukumnya adalah, ini catatannya banyak ya, maaf ya. Catat ini disebut dengan mad'iwad. Nah, mad'iwad. Nah, begitu. Oke. Faham? Allahu Akbar. Jangan lupa teman-teman agungkan Allah. Kalau ada manfaat, ini bukan live ini yang bagus, enggak. Ya. Karena Allah cinta sama kita, karena Allah cinta sama teman-teman semua, kita berikhtiar bergerak bersama menuju Allah, Allah kasih keberkahan. Gitu. Bukan live inilah, live ini mah biasa saja. Bukan karena orangnya, bukan. Siapa kita? Ya. Oke, makanya teman-teman nggak panggil saya Ustadz, nggak masalah ya. Saya nggak pernah menginginkan dipanggil Ustadz. Ya, makanya saya nggak pernah panggil diri sendiri. Baik, Ustadz, saya Ustadz Gifari, Ustadz, aneh rasanya ya. Oke, saya teman belajar, teman-teman, rekan belajar, partner belajar, sahabat belajar. Ya, teman-teman panggil Kang Mas D pun nggak masalah. Oke, sip. Yuk kita baca bareng-bareng dulu yuk. Ya, ayat 18-nya udah kita bahas semua. Nanti kita lanjut ke ayat 19. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kurang zoom ya. Oke. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Fatatuna afwaja. Nah, begitu. Yuk lanjut ayat ke-19-nya. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, saya izin zoom out dulu sedikit ya. Bismillah. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Sekali lagi. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Oke ya. Oke, ya jadi teman-teman nggak panggil saya Ustadz nggak masalah. Saya nggak pernah memanggil diri saya Ustadz, nggak ya. Teman-teman saya hanya teman-teman, rekan belajar, partner belajarnya teman-teman semua, ya. Gitu. Saya nggak pernah menganggap teman-teman murid, santri saya nggak, ya. Murid nggak, teman belajar semua. Kita bareng-bareng. Yuk, ya. Lanjut teman-teman, ya. Huruf wawu, nih
kita bahas lagi huruf wau. Saya ingatkan dikit aja ya, karena udah kita bahas. Wau jangan sampai mentang-mentang mudah dilafalkan, tapi nggak disempurnakan. Wau, ya, gitu. Wau, ya, perhatikan, dilafalkan sama, ya. Banyak orang nggak harus sama, maksud saya. Banyak orang nggak fokus, ya, gitu. Banyak orang nggak fokus, teman-teman. Wau itu harus dilafalkan maju bibirnya, ya, gini. Jadi mau apapun harokat wau, mau fathah ke, mau dhammah ke, mau kasroh ke, mau sukun ke, ya. Iya, adab nomor 1. Ya, akhlak itu, ya, adalah adab itu dihasilkan karena manifestasi pendidikan. Tapi akhlak itu manifestasi belajar agama. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan. Wau dilafalkan harus maju bibirnya. Wa wada'na. Nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak sempurna jika hanya melafalkan wa wada'na ankawi. Mana wawunya? Mana sempurna wawunya? Mana makhraj huruf wawunya? Fawailul lil musallin. Fawailul lil Nah, kayak yang enak padahal nggak sempurna, bukan salah, tapi nggak sempurna wawunya. Ya, dimajuin teman-teman. Oke. Ya, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjut ya teman-teman sekalian. Yuk, jadi maju ya. Maju. Nah, teman-teman, ini yang ingin saya bahas. Teman-teman, siapa yang masih bingung? Ini kan di awal ayat nih, ya. Wawunya kan ini di awal ayat nih. Tapi dia ada tasdidnya. Siapa yang masih bingung cara baca ketika di awal ayat ada tanda tasdid seperti ini? Yuk, coba boleh komen. Ini kan di awal ayat, tapi ada tanda tasdidnya. Berarti cara bacanya gimana? Siapa yang masih bingung boleh komen. Boleh komen. Saya, ayo, siapa aja yang masih bingung? Ya, oke. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih, wow di sini dilafalkan seperti apa? Ya, nah yang bingung, kalau teman-teman apapun hurufnya, perhatiin baik-baik, perhatiin. Kalau teman-teman menemukan huruf apapun di awal ayat dan dia terdapat tanda tasydid seperti ini, yang bingung cara membacanya nggak perlu bingung. Karena apa? Cara membacanya anggap saja tidak ada. Wah, bingung kan tuh? Gimana tuh? Dia ada tapi nggak dianggap. Gitu ya. Gini teman-teman. Ya, waw ini dia akan dianggap waw ini tasydid ini akan dianggap jika apa? Jika kita lafalkan disambung dengan akhir kalimat atau akhir ayat sebelumnya. Gitu. Nih, tasydid ini muncul bukan tasydid asli. Tasydid ini muncul karena ada pertemuan antara fathatain dengan waw. Apa hukum tajwidnya? Apa hukum tajwidnya teman-teman? Apa hukum tajwidnya teman-teman di sini? Idgham biguna. Tuh, ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi tasydid ini muncul bukan tasydid asli. Kalau ini tasydid mana nih? Mana ya kita cek. Nah, kalau ini tasydid asli nih, nun bertasydid, dia muncul tasydidnya karena memang nunnya bertasydid. Tapi kalau di sini, wow, dia tasydidnya itu bukan tasydid asli. Tasydidnya itu karena ada pertemuan kalau disambung dengan kalimat sebelumnya, yaitu fathatain bertemu dengan wow, jadilah ada tasydid. Nama hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Siapa yang baru tahu? Bang, Masya Allah, Alhamdulillah, saya baru tahu gitu. Ya, paham ya? Nah, kalau kita sambung baru tasydidnya muncul. Afwajan wafu. Begitu. Afwajan wafu. Begitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita baca dari awal ayat, ya nggak jadi. Tasydidnya jadi nggak ada. Kenapa? Tasydidnya jadi nggak ada. Kenapa, Bang? Karena wawunya kan nggak ketemu sama fathatain. Begitu loh. Ya. Oke, paham ya? Ajib ya? Ajib ya? Allahu Akbar. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah pusing nih sama tasydid di awal. Ya, harus tahu tasydid ini muncul karena apa wasilahnya. Apakah tasydid asli atau tasydid akibat pertemuan antara huruf dengan huruf. Ya. Oke, jadi anggap aja nggak ada seperti ini. Just tuh, begitu. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Huruf fa, huruf ta udah kita bahas nih. Saya izin lewat boleh? Waw, fa, dan ta udah kita bahas nih. Saya izin lewat ke ha kecil boleh nggak?
Saya izin lewat tadi di ayat pertama kita udah lafalkan nih ulang-ulang waw, fa dan ta. Saya izin lanjut ke sini, izin boleh? Ya. Izin ya. Masya Allah. Oke, Masya Allah ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Oke. Nah, kita lanjutkan teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke huruf ha. Nah, teman-teman sekalian, ke huruf ha. Ini haknya hak kecil. Siapa yang masih bingung? Siapa yang masih ketukar? Kesalahan besar yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hak kecil apa? Kesalahan besar, bukan main-main nih kesalahannya nih, ya, bukan sepele nih. Menjadikan hak kecil menjadi 2 huruf ini. Ajib. Apa tuh bang? Ya, apa tuh bang? Nih, jangan sampai hak kecil teman-teman lafalkan menjadi hak besar ataupun huruf kho. Ini salah besar nih. Ya, disebutnya lahnul jali atau lahan jali. Ajib, Masya Allah. Bang, saya pengen nanya dong, alasannya kenapa? Ya, alasannya kenapa dia menjadi kesalahan yang besar? Ada yang tahu nggak kesalahannya kenapa? Apa sih? Kenapa dia alasannya bisa menjadi kesalahan yang besar? Kenapa kategorinya kesalahan yang besar? Kenapa coba? Karena kalau tertukar huruf berarti merubah struktur kata atau struktur kalimat. Kalau struktur kalimat atau struktur kata berubah, maka maknanya menjadi kacau. Terima kasih Bunda Wati, topik koboinya ya. Jadi kacau. Boleh saya ilustrasikan? Saya ilustrasikan, izin teman-teman. Misalnya gini, ada kalimat aku cinta kamu. Ajilah ya, aku cinta kamu begitu ya. Aku cinta kamu. Nih ya. Iya, aku cinta kamu gitu. Huruf U-nya ketuker, ada orang bule misalnya. Jadi I, aku cinta kami. Ya artinya aneh. Artinya aneh. Ya. Oke. Oke. Paham? Kamu jadi kami. Asalnya artinya aku cinta kamu. Cila. Jadi diganti tertukar sama huruf I. Aku cinta kami. Ya aneh artinya. Nah, ya saya sedikit-sedikit seperti ini, ya. Oke, izin. Nah, maka di sini jangan sampai teman-teman lafalkan hak kecil menjadi hak besar ataupun kho. Contoh, wa futihati. Wah, itu udah salah besar itu. Atau misalnya wa futihati. Nah, kita kasih alasan dulu kenapa ini penting. Biar teman-teman tahu, oh saya belajar ini karena ini loh gitu. Ini penting, tahu skala prioritas mana yang harus didahulukan untuk dipelajari. Huruf paling penting. Salah ikhfa, salah idgham, ya, salah iqlab itu nggak jadi kesalahannya besar. Kenapa? Nggak merubah makna. Tapi bukan berarti nggak penting, gitu loh, ya. Oke, sip. Maka siapa yang sering kali tertukar hak kecil menjadi hak? Teman-teman sering ketukarnya sama poin 1 atau poin 2? Sering ketukar sama hak atau sama kha, sama kho? Ayo, boleh. Poin 1 atau poin 2 seringnya? Nah, kalau saya dulu seringnya itu poin kedua. Kalau saya ya dulu sering poin kedua, malah jadi ada ngoroknya gitu. Nah, ada yang poin 1, oh banyaknya poin 1 ya. Oke, baik. Gini teman-teman ya. Kita kenalan sama hak kecil dulu nih. Biar hak kecil kita nggak salah ya. Yuk kita kenalan dulu ya. Kita ta'arufan ya. Mau nggak ta'arufan? Yang ta'arufan kita dengan hak kecil, bukan aku dan kamu, bukan. Ya, kita dan hak kecil. Nah, gini teman-teman, hak kecil ini yang kita cari ya. Oke, kita kenalan sama. Terima kasih Kak Kibo. Siapa tadi Kak Kibo ya? Nah, hak kecil dilafalkan dari wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Tengah tenggorokan. Ya, dalilnya tsumma li wastihi fa ainun ha'u. Keluar dari tengah tenggorokan bersamaan antara ain dan hak kecil. Begitu. Ya. Nah, begitu ya. Oke, nah kita lihat sekarang. Di bagian mana tengah tenggorokannya nih? Di bagian yang berwarna ungu. Ini namanya bagian katup epiglotis. Kalau bahasa medisnya, ini bagian dari katup epiglotis. Ajib, Masya Allah ya. Nah, hak kecil dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya, kan kita bingung bagian katup epiglotis itu bagian mana? Ya udah, cukup tekan tengah bagian tengah tenggorokan kita. Lafalkan, tekan, lalu ha. Nah, salah satu sifat yang spesial dari huruf H kecil, dia punya sifat hams. Oke. Tapi karakteristiknya hams itu apa sih tadi? Kita udah bahas di awal. Hams itu apa hams? Hams itu artinya adalah mengalirkan hembusan angin atau nafas. Nah, mengalir nafas H kecil karena dia keluar dari tengah tenggorokan, karakternya akan berbisik dengan otomatis.
Otomatis gak usah dibayangkan bisik berbisik. Kalau tepat dari sini, dari tengah tenggorokan, pasti keluarnya lembut, anginnya lembut, nafasnya lembut. Ha, coba ikuti. Ha, lembut nggak dia? Ha, lembut nggak dia? Hi, lembut nggak? Hu, bisa lagi, tekan tengah tenggorokannya. Ha, ayo. Ha, lagi. Ha, hi, hu, ya, gitu. Oke, aplikasi yang saya gunakan ini sedang kami susun. Nanti kita buat, teman-teman bisa dapatkan. Tapi buat teman-teman yang masuk grup, ya, gitu. Coba lihat cara pelihatannya. Nanti saya contohkan, ya, langsung ke muka saya. Tapi fahami dulu, ini paham nggak teman-teman? Ha, hi, hu, paham ya? Nah, sekarang banyak orang melafalkan ha kecil itu nggak pas dari sini, nggak pas dari tengah tenggorokan, nggak pas dari sini teman-teman. Tapi yang pertama, banyak orang melafalkannya terlalu jatuh ke bawah. Nih ke sini. Kalau terlalu ke bawah, alhasil menjadi tuh. Jadi apa nih? Tuh, jadi apa ini? Jadi ha besar. Ya, ha, jadinya gitu. Ha besar juga soalnya punya nafas. Punya sifat hams juga, ngalir dia nafasnya. Tapi karakteristiknya ya biasa aja. Kenapa? Karena bukan dari tengah tenggorokan, tapi dari pangkal. Maka nafasnya jadi ya biasa aja. Ha hi hu bah, macam tuh. Ya, ya gitu ya teman-teman ya. Anjib ya. Allahu akbar, insyaallah. Allah 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 Allah, ya, insyaallah. Alhamdulillah, Allahu akbar, insyaallah, ya, gitu. Jadi nih kita bandingkan, ya, gitu. Oke, itu ya, kalau terlalu ke bawah jadinya huruf H besar. Nah, kalau terlalu ke atas nih, kalau terlalu ke sini gimana bang? Nih, kalau terlalu ke sini, nih jadi apa nih? Jadi huruf kho. Ya, kho juga punya sifat hams. Waalaikumsalam Ibu Uyums. Ya, nah, kho punya sifat hams juga, dengkuran. Ya, dia seperti mendengkur. Makanya nggak aneh ketika teman-teman melafalkan kha itu ada gininya nih. Ini paling banyak nih di kelas privat saya. Ya, bunda-bunda tuh banyak yang melafalkan ha, itu jadinya kha. Karena apa? Karena terlalu ke atas. Turuninlah ke sini, gitu. Oke, nah sekarang saya izin contohkan sedikit. Nih, ya, cara melafalkan ha tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Ha, ha, ha. Kalau terlalu ke atas, ha. Kalau terlalu ke bawah, ha. Oke, sip, gitu ya. Kita lanjutin lagi ya, masya Allah, sedikit lagi ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan, ya. Maka pastikan ha kecilnya keluar dari bagian tengah tenggorokan dengan karakteristik nafas yang berbisik. Ya, oke. Wa futiha, tuh, tekan, paksain, dipaksain. Wa futiha, dipaksain, ya, biar terlatih ototnya. Ya, biar terlatih ototnya teman-teman. Wa futiha, iya betul, boleh disebut dengan ha pedas, boleh, karena seperti orang yang kepedesan. Begitu. Wa futiha. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Allahu akbar, Allahu akbar. Saya nggak nyadar yang udah tap layar hampir 200.000 kali. Allahu akbar. Ini menunjukkan konten-konten ngaji pun punya tempat di TikTok, ya. Oke, yuk kita sukseskan, sebarkan konten-konten baik, naikkan konten-konten baik, ya. Di pojok kanan bawah kita yang lihat yang share udah hampir 600. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Kita gemakan Quran di TikTok teman-teman, ya, masya Allah. Oke, semoga jadi pahala jariah buat teman-teman, ya. Oke, wa futihati, ha, ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman. Haknya di sini dia berharokat baris atas. Baris atas disebut dengan harokat apa? Harokat fathah. Maka huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, maka kita baca dengan vokal A, ya. Nah, bagaimana cara menyempurnakan vokal A-nya, ya? Oke. Nah, gini teman-teman. Maka ha kecilnya kita baca menjadi ha, begitu kan? Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun, saya sering ulang-ulang ini biar kita sempurna harokat a i u-nya, artikulasinya nggak seperti orang yang sedang bergumam gitu ya. Nah, agar sempurna vokal A-nya, kita lihat dulu nih, dia huruf tebal, huruf tipis. Kalau dia ketika fathah, bunyinya tetap A, sesuai dengan dasar atau dasar keilmuannya, maka ini adalah huruf yang tipis. Ya,
Tapi teman-teman sekalian, kalau misalnya dia berubah menjadi vokal O, ya, maka itu adalah huruf yang tebal. Contohnya apa aja? Huruf so, huruf to, huruf vo. Itu kan bunyinya seperti O tuh. Maka itu adalah huruf yang tebal. Nah, begitu ya. Faham? Faham? Nah, maka di sini H nggak dibaca ho kan, tapi H. Maka, oke, kalau kita menemukan ada huruf tipis yang berharokat fathah, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara BMSS. Ya, buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, ya. Sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Jadi kalau kita lafalkan seperti ini teman-teman. Nih, jadi buka mulut kita. Ha, ini baru buka mulut nih. Ha. Sempurnakan dengan senyum sedikit. Ha, biar tipis dia. Ya, tipis itu dibantu dengan memberikan senyuman. Ha, begitu. Buka mulut sambil senyum. Ya, bukan buka mulut sambil salto. Hati-hati, BMSS itu buka mulut sambil senyum. Bisa difahami sampai sini, teman-teman sekalian? Oke. Baik. Masya Allah. Teman-teman, ada yang pengen dapat siaran ulang live-nya nggak? Atau informasi nanti ketika aplikasi Al-Quran tulis seperti ini udah ada? Atau misalnya teman-teman pengen ikut kelas free-nya, atau nanti ketika kelas berbayar private-nya udah dibuka lagi, ada yang pengen nggak? Yang mau? Kita punya grupnya grup kelima, grup ke 1, 2, 3, 4 udah full 900 sampai 1000 orang. Siapa di sini yang belum masuk grup dan mau masuk grup setelah ini ya? Setelah ini ya. Oke. Sip. Saya ingin membahas terakhir bagian ini aja. Saya izin lewat dulu, nanti kita lanjutkan besok dari sini ya. Cuman saya pengen di akhir ini menjelaskan terkait dengan ini teman-teman. Nah, teman-teman, ini huruf apa ini teman-teman? Ya, ini huruf apa nih? Oke. Ini huruf ta. Nah, kita lihat di sini. Saya ingin membahas terakhir terkait dengan ini. Huruf ta-nya dalam kondisi sukun. Ya. Nah, siapa di antara teman-teman ketika melafalkan huruf ta, melafalkannya masih seperti ini? Ya, gitu. Fakanat. Siapa yang masih melafalkannya seperti ini, teman-teman? Ya, siapa? Ada? Fakanat. Ada bunyi SS-nya. Nah, itu kurang sempurna. Oke, kenapa kurang sempurna? Karena bang, ini kurang sempurna nih. Kenapa ada bunyi SS-nya coba? Ini kurang sempurna nih. Bang, gini loh, saya kasih tahu misalnya kata teman-teman. Ini kan tak bang. Tak itu memiliki sifat yang namanya hams bang. Atau ada yang bilang juga hames bang. Hames. Nah, iya, betul teman-teman. Iya, oke, saya ikutin, saya turutin nih hams. Hams itu artinya apa? Hams itu artinya adalah mengalirkan nafas bang. Tapi untuk huruf ta itu hanya berupa percikan nafas bang. Oke, saya ikutin. Oke, sip. Nah, jadi itu alasannya. Iya bang. Nats itu, fakanats itu adalah bunyi percikan nafas. Bukan. S itu adalah bunyi dari sifat yang namanya adalah sofir. Nah, sofir. Sofir itu apa? Sofir itu adalah percikan-percikan sofir itu adalah berdesis atau bunyi seperti suara angsa. Nah, begitu. Oke, ya. Nah, mau dilanjutkan? Teman-teman nampaknya ini walaupun nggak apa-apa deh yang lagi 1000 orang, tapi saya kayaknya harus izin ke kamar mandi dulu, boleh? Ke toilet dulu sebentar nggak? Ya, boleh. Tapi teman-teman siap gak mempertahankan semangatnya? Tap-tap like dan share. Sambil saya ke kamar mandi dulu sebentar aja. Ya, izin ya, sebentar ya. Ke toilet dulu ya. Oke ya. Oke, biar konsen ya. Izin sebentar ya. Sebentar ya. Silakan teman-teman komen di kolom komentar, bilang saya lagi ke toilet dulu jika berkenan ya. Yuk, bismillah. Gak apa-apa, nanti penonton turun juga gak apa-apa, gak masalah ya. Kalau Allah takdirkan penonton ini tetap naik, gak masalah. Insya Allah nanti Allah yang akan memberikan kemudahannya. Ya, sebentar ya. Silakan komen di kolom komentar. Kalau ada yang nanya ini kemana kok diem, sayanya lagi izin ke kamar mandi sebentar. Ya.
Allahu Akbar. Bismillah. Aduh, teman-teman, masih ada 1000. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, mohon maaf ya. Udah nungguin ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Allahu Akbar. Mohon maaf ya. Aduh, soalnya tadi mau ditahan ya malah nggak konsen. Teman-teman makasih ya. Semoga jadi pahala jariah ya, insya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf terganggu ke belajarnya ya. Mohon maaf ya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga jadi pahala jariah. Tenang, Allah Maha melihat, malaikat mencatat, insya Allah. Oke, teman-teman, sekali lagi mohon maaf ya. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kita lanjutkan kembali. Tadi saya juga izin wudhu dulu gitu ya. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi. Jadi di sini kita ulang lagi sedikit. Teman-teman, siapa di antara teman-teman yang melafalkan tak sukun karena pengen terdengar fasih gitu ya pelafalannya. Jadi gini bacanya. Fakanats, 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 fakanats. Gitu ya. Jadi ada bunyi ss-nya. SS-nya. Nah, ada bunyi SS-nya itu kurang sempurna. Ya, itu kurang sempurna. Kenapa? Karena huruf ta itu dia punya sifat hams. Hams itu artinya percikan nafas, bukan bunyi s. Kalau bunyi s ini itu namanya sifatnya sofir. Jadi sofir itu artinya berdesis. Jadi jangan sampai ada bunyi s-nya. Fakanats. Enggak. Justru dibuang jauh-jauh nih bunyi s-nya nih. Karena ta bukan punya sifat sofir. Berdesis itu sifatnya adalah huruf sin, huruf sod, itu baru ada ss-nya. Ya, tapi kalau ta itu cuma seperti ini. Fakanat. Nah, dipercikan saja. Fakanat, fakanat, fakanat. Bisa difahami nggak? Bedakan antara fakanat dengan fakanat. Gitu apa nggak bedanya fakanat dengan fakanat gitu. Oke, sip oke ya gitu. Jadi itu nggak sempurna nanti teman-teman pelafalannya ya. Kita lanjutin lagi dari sini sedikit lagi. Pakai cermin boleh, mau pakai cermin. Kita udah nggak pakai cermin ajaib, pakainya kamera ajaib ya sekarang ya. Oke, jadi ketika kita melafalkan huruf ta, teman-teman sekalian, dilafalkan bukan fakanat, tapi fakanat, fakanat, fakanat. Ya, jadi dipercikan nafasnya. Ya, bukan fakanat, fakanat. Begitu. Jadi nggak ada bunyi s-nya. Ya, oke, jelas. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi nggak ada bunyi ss-nya. Satu pembahasan lagi deh, harusnya kita udah selesai ya. Satu lagi deh. Nanti kita besok tetap ngulang dari sini ya. Besok kita tetap ngulang dari sini, tapi kita bahas yang spesial dulu di sini, yaitu ini teman-teman. Izin ya, kita loncat-loncat dulu, tapi nanti kita besok bahas lagi dari sini, ngulang dari H. Tadi kita pembahasannya baru sampai H ya. Gitu. Oke, teman-teman. Terakhir. Konsentrasi. Buat teman-teman tadi yang mau masuk grup nanti di akhir ya. Oke, teman-teman perhatikan di sini ya. Kita bisa silakan Bunda yang mau izin karena ada kerjaan atau harus ke kampus atau harus ke sekolah silakan ya. Nah, di sini kita menemukan ada huruf apa ini? Huruf ba. Oke, ba-nya dalam kondisi sukun. Huruf ba itu memiliki sifat yang hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun. Apa nama sifatnya? Huruf ba memiliki sifat yang dia hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun. Disebut dengan sifat qalqalah. Keren, Masya Allah. Ya, disebut dengan sifat qalqalah. Ya, karena ini sukunnya sukun asli atau berada bukan pada saat kita berhenti, ya, maka qalqalahnya qalqalah apa? Ya, qalqalahnya qalqalah apa? Ya, dia sukunnya sukun asli, ya, atau berada di tengah kalimat atau bukan pada saat kita berhenti, makanya qalqalahnya qalqalah suro, bukan kubro. Kubro itu kalau kita mau pas berhenti, ya, mengkolkolahkan pada saat berhenti. Ini kan nggak berhenti kita, ya. Nah, disebutnya qalqalah suro. Ya, oke, apa itu qalqalah? Ya, tuh penontonnya lumayan turun ya, nggak apa-apa. Ya, karena tadi udah ini saya harus ke kamar mandi dulu ya, ada hajat ya, gitu. Oke, qalqalah itu apa? Memantul, ya, atau bahasa
Prakteknya pantulan ya, memantul atau pantulan. Sugro itu apa? Sugro itu kecil. Sugro itu kecil atau pantulan yang kecil atau pantulan yang ringan atau pantulan yang lemah atau kecil gitu ya. Nah, oke, maka pastikan dia dipantulkan. Abewa, abewa, abewa. Jangan sampai fakanat abwa. Nah, begitu. Fakanat abwa. Nah, nggak boleh begitu. Berarti sifat ba-nya nggak sempurna. Ba-nya harus dipantulkan. Abe, abe, abe. Nah, begitu ya. Oke. Ya, banyak yang sudah berangkat kerja mungkin ya. Masya Allah. Iya, nggak apa-apa. Oke, nah sekarang teman-teman, banyak orang itu udah bagus melafalkan qalqalah, tapi teman-teman tahu nggak? Boleh saya kasih sampaikan nggak kesalahan tersembunyi yang banyak orang nggak tahu, tapi itu bisa menjadi kesalahan besar ketika kita melafalkan qalqalah. Oke, teman-teman boleh saya sampaikan ya rahasia nih kesalahan yang banyak orang nggak tahu, tapi bisa menjadi kesalahan besar di sana. Apa coba? Kesalahannya adalah atau ketidaksempurnaannya adalah jangan sampai pantulannya tertahan. Ya, jangan sampai pantulannya tertahan. Nah, jadinya begini. Fakanat abwaba. Ada yang melafalkan pantulannya kayak gitu nggak? Fakanat abwaba. Wabah, jujur ya, saya jangan sampai ada dusta di antara kita. Celah dusta di antara kita ya, gitu. Jangan sampai dilafalkan abwaba, abwaba ya. Nah, itu kurang sempurna. Kenapa? Nah, ya kita bahas. Yang melafalkan dengan pantulan yang dia tertahan bagus, udah dipantulkan. Tapi jangan sampai pantulannya itu mengakibatkan pantulan yang tertahan. Kenapa? Karena khawatir seperti teman-teman setelah ba sukun itu kan ada wau. Nah, sebelum waunya setelah ba sukun seolah menyisipkan, nyempil dia jadi ada hamzah sukun di sana. Hah? Kok tiba-tiba ada hamzah sukun? Bang, kok tiba-tiba ada hamzah sukun? Ingat, menambah huruf, mengurangi huruf, tertukar huruf dalam suatu ayat itu kesalahannya bukan main. Hati-hati ya. Kenapa ini jadi soal ada hamzah sukun? Oke, kita lihat dulu. Emang ada apa dengan hamzah? Ada apa dengan hamzah? Ya, bukan ada apa dengan cinta. Ada apa dengan hamzah? Ya, nih hamzah itu punya sifat syiddah. Ya, punya sifat syiddah. Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Tertahan suara. Nah, sifat syiddah ini itu akan sangat terasa ketika hamzah dalam kondisi sukun. Makanya huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah itu terhenti. Ya enggak, terhenti, putus, terjeda gitu. Contohnya gini, contohnya dalam ayat nih, ya di sini nih, contoh. Ini ketemu sama hamzah sukun. Makanya dilafalkannya seperti ini kan. Tuna, iya enggak? Terhenti enggak taknya? Karena ketemu hamzah sukun, sifatnya tadi syiddah, tertahan suara. Tertahan suaranya, teman-teman. Ya. Oke, jadi gini. Tuh begitu. Nah, tapi di sini, nah mana tadi? Nah, di sini jangan sampai melakukan itu. Fakanat abwaba, abwaba, enggak, tapi abwaba. Biarkan pantulannya dipantulkan secara ringan. Jangan sampai ditahan, jadinya berat. Abwaba, enggak. Tapi abwaba, abwaba, ringan saja, gitu, ya. Oke, jadi jangan sampai seolah menambahkan hamzah sukun di sini, karena kalau dia pantulannya, kalau ada hamzah sukun, jadi pantulannya tertahan, seolah ada sifat syiddahnya muncul, syiddah dari huruf hamzah sukunnya, gitu. Bisa dipahami teman-teman, ya. Maka ketika kita lafalkan, izin teman-teman, maka ketika kita lafalkan ringan aja, santai aja. Abwaba, abwaba. Jangan sampai abwaba, abwaba. Oke. Jelas? Terima kasih topi koboynya. Topi apa itu tadi, topi TikToknya ya. Barakallahu fikum. Semoga rezekinya berkah selalu Kak Dorayaki ya. Saya di kantor Ustadz, iya Babeh Gawat. Aduh, namanya Gawat nih ya, Babeh Gawat. Masya Allah, sehat selalu ya. Oke, gitu teman-teman, paham? Ini silakan difoto dulu nih. Silakan difoto dulu. Ya.
Oke, sip. Alhamdulillah ya. Sip, sekarang kita lafalkan bareng-bareng ayat ke-19-nya. Teman-teman, ada yang belum masuk grup dan mau masuk grup biar dapat siaran ulang live kita, notifikasi live kita, terus kelas free kita. Lalu nanti kalau informasi aplikasi Al-Qur'annya udah ada, nah, yang mau belum masuk grup dan mau masuk grup, nanti silakan masuk grup kelima ya. Karena grup 1 2 3 4 sudah full 900 sampai 1000 orang. Baik, kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-19-nya. Kita praktekkan. Besok kita lanjutkan dari wafutiha ya, wafutiha. Baru kita bahas sampai wafutiha. Ya, mau masuk grup sabar setelah ini ya. Baik, kita baca bareng-bareng. Wafutihatis sama'u fakanat abwaba. Wafutihatis sama'u fakanat abwaba. Sekarang dari contoh pelafalannya saya izin contohkan. Wafutihatis sama'u fakanat abwaba. Wafutihatis sama'u fakanat abwaba. Masya Allah. Sadaqallahul azim.